pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah para ulama dan sejarah Nusantara yang berjudul Jaka Tingkir. Jaka Tingkir dari Mas Karebet, sang api yang membakar, menjadi raja penakluk Jawa. Ia bukan lahir dari istana, tapi bara api sejarah membakar siapapun yang menghalangi jalannya menuju tahta. Jaka Tingkir yang bernama asli Mas Karebet lahir sekitar tahun 1500 Masehi di Pengging, wilayah kekuasaan Kadipaten, dan wafat sekitar tahun 1582 Masehi di Pajang dengan gelar Raja Sultan Hadiwijaya. Kesultanan pendiri dan raja pertama Kesultanan Pajang atau penerus dan pengganti Kesultanan Demak. Sedang makna nama Mas Karebet, sang api dalam raga manusia. Nama Mas Karebet memiliki arti simbolik yang sangat dalam. Dalam bahasa Jawa kuno, karebet berasal dari kata karep atau karep yang berarti kehendak, ambisi atau keinginan yang menyala-nyala. Jika ditafsirkan secara politis, Mas Karebet berarti emas kehendak atau api ambisi yang membara. Nama ini benar-benar menjadi cermin nasibnya seorang pemuda dari latar orang biasa yang melawan arus dan mendobrak pintu kekuasaan. Dari Pengging ke medan kekuasaan awal yang berdarah, Mas Karebet lahir di desa Pengging, sebuah wilayah spiritual dan politis penting di lereng Merapi. Ayahnya Ki Ageng Pengging adalah bangsawan spiritual yang dianggap mengancam kekuasaan Demak karena kedekatannya dengan ajaran kontroversial Syekh Siti Jenar. Akibatnya ia dihukum mati oleh Sultan Demak lewat Sunan Kudus. Sebuah tragedi yang menanamkan dendam dan tekad dalam jiwa sang anak. Jaka Tingkir diasuh oleh Ki Ageng Tingkir dan digembleng oleh para wali seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Mas Karebet tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya lihai dalam ilmu agama dan pencak silat, tetapi juga menguasai seni strategi dan politik. Sang pembasmi kerbau buas, pahlawan jalanan Demak. Ketika Demak didera oleh kejahatan dan kekacauan para perusuh dan bandit, digambarkan oleh rakyat sebagai kerbau buas, binatang liar halus yang haus darah, yang meneror pasar-pasar dan desa-desa. Mas Karebet muncul bukan hanya sebagai pemuda pemberani, tetapi sebagai juru selamat rakyat kecil. Ia menumpas kawanan kriminal dengan kecerdasan
kecerdasan dan kekuatan membuat nyali para bandit itu ciut. Dalam sebuah pertunjukan aksi gagah yang melegenda, ia menaklukkan gerombolan bandit yang mengejek hukum dan kekuasaan, menarik perhatian langsung dari Sultan Trenggana. Kemenangan ini bukan hanya sebagai kekuatan fisik, ini adalah pernyataan keras kepada elit istana. Jika kalian tak bisa melindungi rakyat, maka rakyat akan melindungi dirinya sendiri lewat aku. Demikian kata hati Jakatingkir. Naik ke istana dari menantu Sultan ke panglima perang. Sultan Trenggono kagum pada keberanian dan karisma Karebet, menjadikannya menantu dengan menikahkannya putrinya dan memberi posisi elit sebagai panglima perang. Dari sinilah ia diberi wilayah Pajang sebagai hadiah yang telah menjadi basis revolusionernya. Pertempuran darah antara Arya Penangsang melawan Jakatingkir ketika Sultan Trenggono wafat dalam ekspedisi militer. Demak terjerumus dalam krisis suksesi. Arya Penangsang Adipati Jipang dan cucu Raden Patah menuntut takhta. Ia membantai Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat. Saat itu Jawa diputeri darah dan teror. Ratu Kalinyamat dalam kemarahannya yang membara meminta Jakatingkir membunuh Penangsang demi menyelamatkan Demak dari kehancuran total. Ini adalah panggilan untuk membasmi Kerbebas terakhir yang kini bukan lagi bandit jalanan, tapi penguasa berdarah biru. Melalui taktik cerdas, Jakatingkir mengutus Danang Sutawijaya, anak angkatnya, dan Ki Ageng Pemanahan. Dalam brutal yang kini melegenda, Arya Penangsang tewas karena senjatanya sendiri, keris yang menembus perutnya saat dia sedang mengamuk. Kesultanan Pajang, revolusi berdarah yang sah. Dengan lenyapnya Penangsang, Demak resmi tamat. Mas Karebet mendirikan Kesultanan Pajang dan menyatakan diri sebagai Sultan Hadiwijaya, Raja pertama Pajang, menjadi negara transisi yang mengubur feodalisme berdarah dan membuka jalan bagi kekuasaan berbasis prestasi dan kecerdikan. Kematian sang raja dan jejak abadinya, Sultan Hadiwijaya wafat sekitar tahun 1582 Masehi dan dimakamkan di Butuh, Pajang. Setelah kepergiannya Pajang melemah dan kejayaan berpindah ke tangan anak angkatnya, Danang Sutawijaya, yang mendirikan kerajaan Mataram di tanah yang kelak menjadi jantung budaya Jawa, Yogyakarta dan sekitar. Mas Karebet alias Jakatingkir adalah bukti bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh darah biru, tapi juga oleh mereka yang berani menulis ulang takdir dengan darah, air mata dan keberanian. Dari desa kecil Pengging yang menggebrak Demak, menumbangkan lawan-lawan bangsawan dan mendirikan satu kerajaan baru
yang mengantar Jawa menuju era Mataram Islam. Ini bukan sekedar raja, ia adalah revolusi yang hidup dalam tubuh manusia. Nah, demikian saudara, sebuah kisah tentang Mas Karbit Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.